Shalom saudara-saudari, puji Tuhan. Di sini saya mengambil judul dari karakter bobot. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Di dalam ayat ini, ia harus makin besar, berarti Allah perlu terus bertambah dalam manusia batiniah kita. Sedangkan aku harus makin kecil, berarti kita perlu semakin berkurang dalam manusia alamiah kita. Saudara-saudari, di dalam 1 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa para penatua dan diakan harus berbobot. Orang yang berbobot baru bisa mewakili Tuhan. Tahukah kita apakah itu bobot? Bobot di sini berarti berwibawa, tidak mengambang, matang dalam hayat, berbobot. Dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, perlunya orang-orang yang berbobot. Berat atau ringannya suatu perkara ditentukan oleh manusianya. Sebagai contoh misalnya, menyapu lantai adalah perkara ringan atau sepele. Jika itu dikerjakan oleh presiden, itu menjadi berat. Jika kedudukan presiden diberikan kepada tukang sapu, itu akan menjadi ringan. Tahukah kita pekerjaan apa yang paling berat dalam alam semesta ini? Sebagian orang mungkin mengatakan pekerjaan yang paling berat adalah pekerjaan yang memiliki risiko yang sangat besar, seperti presiden, pilot, tentara, dan lain-lain. Saudara-saudari, kita perlu tahu bahwa pekerjaan yang paling berat dalam alam semesta ini adalah melayani Tuhan, karena hal ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang berbobot. Bila manusianya ringan, pekerjaan Tuhan akan dibuatnya menjadi ringan. Bobot akan membuat orang lain percaya dan membuat diri sendiri terlindung. Melayani Tuhan, mengelola gereja, berkhotbah, menginjil, bersekutu, dan bersaksi. Semuanya harus ada titik berat atau penekanannya. Harus membedakan mana yang ringan dan yang berat. Lalu, bagaimana melatih agar kita menjadi orang yang berbobot? Pertama, kita perlu menuntut perkara hayat. Kedua, kita perlu belajar tunduk di bawah otoritas kepala. Ketiga, harus belajar dalam tutur kata. Dalam Alkitab, Tuhan pernah mencela orang-orang Farisi. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Orang-orang Farisi memutarbalikkan yang ringan dan yang berat, mengabaikan yang pokok dan mementingkan yang ranting. Mari, saudara-saudari, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita perlu belajar dan berlatih menjadi orang yang tidak mengambang, melainkan perlu matang dalam hayat dan berbobot. Amin. Tuhan Yesus memberkati.